Perkenalkan, nama saya Jonathan Christopher Tambunan, saya dari kelas 12 IPA 2. Di video ini, saya akan menjelaskan rangkaian arus bolak-balik atau rangkaian arus AC. Arus terbagi menjadi dua, ada arus DC, direct current atau arus arah, dan juga arus AC, alternating current atau arus bolak-balik. Contoh sumber arus DC ada baterai, aki, dan elemen volta. Contoh sumber arus AC ada generator atau listrik PLN. Ciri arus DC terdapat kutub positif dan negatif. Alat ukur arus listrik ada dua, ampermeter dan voltmeter. Ampermeter mengukur arus listrik, voltmeter mengukur tegangan listrik. Nilai yang terukur dari ampermeter dan voltmeter disebut nilai efektif. Arus dan tegangan nilainya selalu berubah-ubah. Nilai maksimumnya dapat kita ukur menggunakan osiloskop. Osiloskop itu alat ukur listrik berbentuk gelombang, seperti alat ukur listrik yang berada di rumah sakit. Mengenai arus dan tegangan AC nilainya akan selalu berubah-ubah dan dapat digambarkan dengan grafik sinusoidal seperti ini, atau dapat dinyatakan dalam persamaan. Untuk persamaan tegangan AC, V sama dengan V max dikali sin omega T. Sedangkan persamaan arus AC, I sama dengan I max kali sin omega T. Di mana V sama dengan tegangan, I sama dengan kuat arus, V max sama dengan tegangan maksimum, I max sama dengan kuat arus maksimum, omega sama dengan kecepatan sudut, T sama dengan waktu. Kalau kita misalkan menggunakan osiloskop, nilai maksimumnya berada di puncak gelombang atau puncak grafik. Mengenai nilai efektif, kuat arus atau tegangan efektif adalah kuat arus dan tegangan yang terukur oleh ampermeter dan voltmeter. Jadi, nilai yang terukur oleh ampermeter dan voltmeter adalah nilai efektif. Sedangkan nilai yang terbaca pada osiloskop adalah nilai maksimum. Untuk kuat arus efektif, dapat kita rumuskan I efektif sama dengan I max per akar 2. Sedangkan tegangan efektif dapat kita rumuskan V efektif sama dengan V max per akar 2. Kemudian ada rangkaian RLC. RLC itu dari singkatan R adalah resistor, L adalah induktor, C adalah kapasitor. Yang pertama, ada rangkaian resistor murni atau resistif. Jadi yang dirangkai hanya resistornya saja. Jika rangkaian resistor dihubungkan dengan sumber tegangan AC, maka akan berlaku hukum Ohm. Hukum Ohm kan biasanya V sama dengan I kali R. Karena ini resistor, maka akan menjadi VR sama dengan I kali R. Yang kedua, ada induktor murni atau induktif. Ketika induktor dihubungkan dengan sumber tegangan AC, maka induktor berlaku sebagai hambatan. Hambatannya ini bisa disebut reaktansi induktor atau dilambangkan XL. Rumus XL ini adalah omega dikali L. Berlaku juga hukum Ohm, yaitu VL sama dengan I kali XL. Yang ketiga, ada rangkaian kapasitor murni atau kapasitif. Hambatannya biasanya disebut reaktansi kapasitor atau dilambangkan XC. Rumus dari XC ini adalah 1 per omega C. Atau rumus hukum Ohmnya VC sama dengan I kali XC. Di mana V itu tegangan, I itu kuat arus, R, XL, XC adalah hambatan, omega adalah kecepatan sudut, L adalah induktansi induktor, C adalah kapasitansi kapasitor. Untuk rangkaian resistor murni atau resistif, grafik tegangan dan kuat arusnya digambarkan seperti ini, di mana V dan I satu fase atau sefase. Ketika V 0 derajat dimulai dari 0 derajat, maka I juga dimulai dari 0 derajat. Ketika V satu gelombang, maka I juga satu gelombang. Ketika V setengah gelombang, maka I juga setengah gelombang. Untuk rangkaian induktor murni atau induktif, bisa kita lihat dari grafiknya, V mendahului I sebesar 90 derajat.
di mana V itu di titik awalnya, V-nya di atas, I-nya di bawah. Dan di diagram Fasora juga I-nya, misalkan I-nya itu masih di 0 derajat, V-nya sudah di 90 derajat. Untuk kapasitor murni atau kapasitif, itu kebalikan dari induktor, dimana kalau induktor itu V mendahului I sebesar 90 derajat. Kalau kapasitor, I mendahului V sebesar 90 derajat. Kemudian ada rangkaian RLC seri, di mana RLC ini digabungkan menjadi satu. Hambatan totalnya disebut impedansi atau dilambangkan dengan Z. Biasanya Z dituliskan Z sama dengan akar R kuadrat ditambah buka kurung XL dikurang XC tutup kurung kuadrat. Dan hukum ohmnya Vmax sama dengan Imax dikali Z. Jika XL lebih dari XC, maka rangkaian bersifat induktif. Jika XC lebih dari XL, maka rangkaian bersifat kapasitif. Jika XL sama dengan XC, maka rangkaian bersifat resistif atau terjadi resonansi. Untuk rumus frekuensi resonansi, F sama dengan 1/2pi akar L kali C, di mana F sama dengan frekuensi, L sama dengan induktansi induktor, C sama dengan kapasitansi kapasitor. Sekian dari saya materi rangkaian arus bolak-balik. Saya Jonathan Christopher Tambunan, mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata. Terima kasih.